Nasionalisme bagi Prabowo Subianto tak seharusnya berhenti di mimbar-mimbar seremonial. Nasionalisme bisa saja memiliki roda, suspensi, dan plat nomor. Itulah sebabnya, bukan tanpa alasan bila Prabowo menerapkan kebijakan beralih dari kendaraan dinas impor ke Maung, mobil taktis karya PT Pindad, perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri pertahanan dan manufaktur. Dari peralihan ini, Prabowo ingin yang bergerak bukan cuma mesin, tapi juga gagasan dasar nasionalisme bahwa kemandirian bangsa harus dimulai dari garasi sendiri. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin 20 Oktober 2025, sikap berdiri di atas kaki sendiri itu diwujudkan Prabowo dengan memberikan arahan soal Maung. Prabowo meminta jajaran kabinetnya tidak lagi memakai mobil jenis lain ketika bertugas atau dipanggil ke komplek istana. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan mimpin pasukannya, dia bangga. Dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Sambil sedikit berkelakar, Prabowo juga berkisah tentang kendaraan yang selama ini kerap ia tumpangi untuk busukan. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai. Saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini kan. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus, pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Ketertarikan Prabowo kepada kendaraan taktis bukanlah tiba-tiba. Tak lama setelah duduk di kursi Menteri Pertahanan pada Oktober 2019, Prabowo gelisah mengetahui TNI masih bergantung pada kendaraan impor. Prabowo Subianto merasa sudah saatnya Indonesia punya kendaraan tempur buatan sendiri yang tangguh, murah, dan siap menjelajah di medan ekstrim. Prabowo lalu menggandeng Pindad untuk merancang rantis 4x4 khas Indonesia. Ketika prototipenya lahir, Prabowo sendiri yang memberi nama Maung, yang berarti harimau dalam bahasa Sunda, simbol kekuatan dan kelincahan. Bagi Prabowo, Maung memang bukan sekedar kendaraan. Ini wujud dari mimpi panjang kemandirian industri pertahanan. Maung lahir dari rahim Pindad dengan DNA militer yang bertransformasi menjadi simbol sipil, tangguh, dan merdeka. Kebijakan mengganti mobil dinas menteri dengan Maung adalah versi Prabowo dari diplomasi simbolik. Nasionalisme bisa tumbuh dengan material apapun, termasuk baja, bukan cuma lisan. Prabowo ingin para pejabat merasa sendiri suspensi hasil karya anak bangsa, bukan cuma bisa, misalnya menepuk bahu pengrajin dalam pameran industri. Secara ekonomi, keputusan Prabowo punya efek ekor yang panjang. Pindad dapat pasar pasti, industri komponen lokal bergairah, dan pesan penting tersampaikan bahwa negara percaya dan yakin pada produk sendiri, tidak impor melulu demi memberi makan gengsi. Pesan lainnya, Prabowo sedang menegaskan arah baru di kancah global. Perlahan, Republik ini ingin keluar dari predikat sebagai konsumen global, menjadi produsen harga diri nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun memastikan
anggaran untuk Maung para menteri aman. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Ya. Era ketika citra pejabat diukur dari plat nomor dan jenis mobil, Maung hadir sebagai penyeimbang narasi. Ia sederhana tapi elegan dan kokoh. Persis seperti semangat kemandirian yang sedang coba dihidupkan Prabowo dari istana. Maka ketika dari istana, menteri meluncur di jalanan dengan deru Maung, publik mungkin tak hanya melihat kendaraan taktis. Ada ide yang sedang bergerak, nasionalisme yang rupanya tak cuma bersuara, tapi juga beroda. Men of our time.